Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membuat roket air. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zahra Tushifa. Saya Widya Risyani Gunawan. Saya Kirani Afdana Isari. Saya Desri Mulyagani. Saya Fadilah. Selamat menonton. Tutup ya. Ya, betul. A few moments later. Suara motor itu semakin mendekat. Kamu abaikan sapanya. Dia berupaya mencari senyummu dengan rayuan yang pelik. Waktu demi waktu berlalu, keinginanmu mulai tumbuh. Biar dia merindukanmu sendiri. Oh, jangan resah, dia pasti pikirkanmu. Wow, kau tak tahu hingga di ujung malam engkau menyusuri jalan bersamanya. Dikala dinginnya saja, hanya berduaan tanpa tahu tujuan, bahkan tidak mau tahu. Namun sudah saatnya untuk pulang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman. Di sini saya bakal jelasin tentang teori roket air ya. Jadi teori roket air itu pada dasarnya menerapkan beberapa konsep fisika klasik ya, terutama hukum 3 Newton, hukum kekekalan momentum, sama prinsip Bernoulli gitu ya. Oke, saya bakal langsung jelasin aja teori dasar yang bekerja saat roket air meluncur. Yang pertama ada hukum 3 Newton. Jadi ketika udara bertekanan di dalam botol ngedorong air keluar lewat mulut botolnya, nah itu gaya aksi ya. Jadi air tersebut memberikan kayak dorong gitu, kayak gaya dorong yang sama besar ke arah yang berlawanan terhadap badan botol. Nah itu gaya reaksi. Nah itu yang ngebuat roket meluncur ke atas gitu ya. Terus ada hukum kekekalan momentum. Jadi momentum sistem sebelum dan sesudah perubahan itu tetap. Jadi semburan air dengan massa dan kecepatan ke arah bawah ngasilin momentum yang ngebuat roket bermassa besar itu bergerak ke atas gitu loh. Ya, secara matematis sering dinyatakan dengan persamaan gaya dorong gitu. Yang ketiga ada prinsip Bernoulli. Jadi udara yang dipompakan gitu ya, dipompakan ke bagian dalam botol, nyiptain tekanan tinggi gitu loh. Jadi berdasarkan prinsip Bernoulli, perbedaan tekanan antara bagian dalam botol yang tinggi dan tekanan atmosfer yang lebih rendah memaksa air keluar dengan kecepatan tinggi saat pemicu dipaksakan gitu. Terus ada juga teori menurut para ahli atau dari
berbagai sumber. Yang pertama ada dari Nelson. Nah, dia tuh nyatain kalau prinsip dasar roket air itu pengeluaran volume air dari nozzle akibat tekanan udara yang berperan sebagai suplai energi gitu ya. Terus ada dari Gaudy juga. Dia ngejelasin kalau roket air itu ngelibatin variabel fisika yang kompleks. Jadi itu ngejadiin alat yang baik buat mempelajari penerapan fisika. Ada dari Vinay, atau dia menekankan kalau walaupun kelihatan seperti mainan anak-anak gitu ya, roket air itu adalah kayak sebuah aplikasi serius dari dinamika fluida dan kinetika gitu ya. Lalu ada kesimpulan ringkas. Nah, ini ringkasnya gitu ya, kesimpulan. Jadi roket air itu bekerja dengan mengubah energi potensial udara yang kayak mampetkan gitu lah. Itu menjadi energi kinetik gitu, gerakan air dan botolnya gitu. Jadi air digunakan sebagai massa pendorong karena jauh lebih berat daripada udara, sehingga memberikan momentum yang jauh lebih besar saat dikeluarkan. Oke. Cukup sekian ya dari saya. Assalamualaikum.